Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Hindun Fatmawati, pada video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang pola bilangan bertingkat. Pada pembelajaran pola bilangan bertingkat, di sini akan ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pola bilangan bertingkat 1. Yang kedua, pola bilangan bertingkat 2. Dan yang ketiga, bilangan berpangkat ribuan. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu pola bilangan bertingkat 1. Perhatikan contoh berikut ya. Contoh yang pertama, perhatikan pola bilangan berikut. 2, 5, 8, dan 11. Pada pola tersebut, setiap anggota mempunyai selisih 3. Dari 2 ke 5, selisihnya adalah 3. Dari 5 ke 8, selisihnya adalah 3. Dari 8 ke 11, selisihnya adalah 3. Karena selisih setiap suku dengan suku sebelumnya sama, maka pola di atas disebut pola bilangan bertingkat 1. Disebut juga barisan aritmatika. Nah, untuk barisan aritmatika akan kita bahas pada video selanjutnya. Cara menentukan suku ke N pola bilangan bertingkat 1. Mari kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, perhatikan pola bilangan berikut. 2, 5, 8, 11. Selisih antara 2 dan 5 adalah 3. 5 dan 8 adalah 3. Dari 8 ke 11, selisihnya juga 3. Karena selisih atau beda antar suku adalah 3, maka cara menentukan rumus suku ke N-nya adalah sebagai berikut. UN sama dengan, karena selisihnya adalah 3, maka di sini kita pakainya 3N ya. Kemudian, langkah selanjutnya, kita lihat suku pertamanya. Suku pertamanya adalah 2. Maka, di sini kita akan mencoba memasukkan 3N ke suku pertama. Jadi, U1 sama dengan, tadi kan 3N, jadi di sini dirubah menjadi 3 kali 1 titik-titik sama dengan 2. Nah, kira-kira titik-titik ini kita isi dengan apa ya, supaya menghasilkan angka 2. Supaya menjadi 2, maka 3 harus dikurang dengan 1. Jadi 3 dikurang dengan 1 hasilnya sama dengan 2. Sehingga rumus untuk suku ke N barisan di atas adalah UN sama dengan 3N dikurangi 1. Jadi, untuk pola bilangan bertingkat 1, kita cukup terfokus pada bedanya saja. Supaya kita lebih paham, coba kita perhatikan contoh yang kedua. Oke, yang kedua, perhatikan pola bilangan berikut. 7, 12, 17, 22, dan seterusnya. Tentukan suku ke-50 dari pola di atas. Untuk menjawab soal ini, maka kita harus menentukan beda atau selisih dari pola bilangan di atas. Dari 7 ke 12 itu selisihnya adalah 5. Dari 12 ke 17 juga sama, selisihnya adalah 5. Karena selisihnya 5, maka di sini kita harus menentukan rumus UN-nya dulu ya.
UN sama dengan 5N. Kenapa 5N? Karena tadi selisihnya adalah 5, sehingga untuk rumus UN-nya kita menggunakan 5N. Jadi untuk pola bilangan bertingkat 1, itu tergantung dari selisihnya. Kalau seandainya selisihnya adalah 7, berarti 7N. Kalau selisihnya 3, berarti 3N. Nah, setelah itu kita lihat suku pertamanya. Suku pertamanya adalah 7. Maka di sini 5N titik-titik titik-titik sama dengan 7. Untuk suku pertama atau U1, berarti di sini N-nya kita ganti dengan 1. U1 sama dengan 5 dikali 1. 5 dikali 1 adalah 5. Supaya 5 menjadi 7, maka harus kita tambah dengan 2. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi, untuk rumus UN-nya adalah UN sama dengan 5N plus 2. Karena soal di atas tadi menanyakan suku ke-50, maka U50 sama dengan 5 kali 50 ditambah 2. U50 sama dengan 250 ditambah 2. Sehingga suku ke-50-nya sama dengan 252. Mudah kan anak-anak? Yang selanjutnya adalah pola bilangan bertingkat 2. Kira-kira apa bedanya pola bilangan bertingkat 1 dengan pola bilangan bertingkat 2? Perhatikan pola berikut. 1, 5, 13, 25, dan seterusnya. Selisih suku pertama dan suku kedua adalah 4. Selisih suku kedua dan suku ketiga adalah 8. Selisih suku ketiga dan suku keempat adalah 12. Karena selisihnya tidak sama, maka pola bilangan ini tidak termasuk pola bilangan bertingkat 1. Sekarang kita tentukan selisih yang kedua dari selisih yang pertama tadi, dari 4, 8, dan 12. Dari 4 ke 8 selisihnya adalah 4. Dari 8 ke 12 selisihnya adalah 4. Sehingga di sini dia mempunyai selisih yang sama pada selisih yang kedua. Sehingga pola bilangan ini disebut pola bilangan bertingkat 2. Kenapa? Karena selisihnya akan sama pada tingkatan selisih yang kedua. Cara menentukan rumus ke-N untuk pola bilangan bertingkat 2. UN sama dengan A dikali N kuadrat ditambah B kali N ditambah C. Untuk menentukan nilai A, di sini kita lihat selisih pada tingkat yang kedua, yaitu 4. A sama dengan 4 dibagi 2. Jadi selalu beda tingkat 2 dibagi 2 untuk menentukan nilai A. Untuk menentukan nilai B, di sini kita menggunakan selisih atau beda tingkat 1 ya. Di situ sudah Ibu berikan tanda merah dan biru. Jadi yang bisa digunakan selalu beda. Tingkat pertama yang paling depan dan yang berada di belakangnya. Jadi kita nggak boleh pakai yang 12, nggak boleh ya. Selalu yang pertama dan yang kedua, yang merah dan yang biru. Di sini untuk B-nya selalu beda yang paling depan, Ibu beri tanda merah di sini, dikali dengan 5. Kemudian dikurangi beda atau selisih tingkat 1 yang kedua, di situ diberikan tanda biru, dikali dengan 3. Kemudian hasilnya dibagi dengan 2. Jadi dikali 5 itu bukan karena suku keduanya adalah 5 ya,
Tapi dikali 5 dan dikali 3 ini adalah suatu ketentuan yang sudah ditentukan. Jadi 4 kali 5 adalah 20, dikurang dengan 8 kali 3 sama dengan 24, hasilnya dibagi dengan 2. Sama dengan negatif 4 dibagi 2. Sama dengan negatif 2. Untuk menentukan nilai C, di sini ada sebuah ketentuan. Nilai A plus nilai B plus nilai C sama dengan suku pertama. Maksudnya nilai dari suku pertama. Nilai A adalah 2 ditambah nilai B negatif 2 ditambah C sama dengan 1. 2 ditambah dengan negatif 2 hasilnya adalah 0. Sehingga C nilainya sama dengan 1. Sehingga rumus UN untuk pola di atas adalah UN sama dengan 2 dikali N pangkat 2 min 2N ditambah 1. Karena di sini nilai B-nya adalah negatif 2, maka di sini negatif 2N. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, untuk lebih memahaminya lagi, nanti silahkan kalian mencoba soal-soal yang lain. Yang selanjutnya, menentukan bilangan berpangkat ribuan. Contohnya, kita perhatikan contoh berikut ya. Tentukan angka satuan dari hasil 3012 dipangkat dengan 1002. Nah, anak-anak, mungkin kalian melihat angka yang tertera di situ, kalian mungkin akan bingung karena angkanya kok banyak sekali. Tapi tenang saja, biasanya untuk soal seperti ini yang ditanyakan hanyalah angka satuan dari hasil perpangkatannya. Untuk menjawab soal ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama, kita harus menentukan angka satuan dari bilangan pokok soalnya. Nah, di sini kebetulan angka satuan dari bilangan pokok adalah angka 2. Karena angka satuan dari bilangan pokoknya adalah 2, dan ini adalah soal perpangkatan, maka kita harus menentukan hasil dari perpangkatan angka 2. Di sini, 2 pangkat 1 nilainya adalah 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 pangkat 6 sama dengan 64. 2 pangkat 7 sama dengan 128. 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, anak-anak, setelah itu kita perhatikan angka satuannya. Di sini 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16, di situ angka satuannya 6 ya. Kemudian 2 pangkat 5 sama dengan 32, angka satuannya adalah 2. Berarti untuk perpangkatan angka 2, ini akan berulang setelah 4 kali dipangkatkan. Perhatikan, coba sudah Ibu merah-merahin tuh di situ. 2, 4, 8, 6. Setelah itu berulang lagi. 2, 4, 8, 6. Artinya di sini angka 2, jika kita pangkat dengan berapa saja yang kelipatannya 4, di sini akan selalu berulang. Setelah 4, berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Setelah itu, dilihat bilangan pangkatnya, yaitu
1002. Kemudian dibagi dengan 4 ya. Kenapa dibagi 4? Karena tadi angka 2 itu perpangkatannya akan berulang setiap 4 kali perpangkatan. Jadi kita bagi 4. 1002 dibagi 4 sama dengan 250 dan memiliki sisa 2. Karena sisanya 2, maka di sini kita lihat perpangkatan 2 dipangkat 2 sama dengan 4. Sehingga untuk soal ini hasilnya angka satuannya adalah 4. Jadi begitu anak-anak ya. Nah, untuk angka-angka yang lain nanti berarti kalian harus mencari perpangkatannya. Dilihat polanya, apakah dia setiap 4 kali berubah atau setiap 3 kali dia akan berulang, atau setiap berapa kali dia akan berulang. Nanti dibagi dengan perulangannya itu. Gimana anak-anak? Bisa kan ya? Anak-anak, demikian itu tadilah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu kalian belajar di rumah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.